Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah pilihan filsafat arsitektur yang merupakan pertemuan kedua atau minggu kedua setelah minggu lalu. Ada sedikit pengantar yang menjelaskan keseluruhan materi dari mata kuliah filsafat arsitektur ini. Jadi di minggu ini memang ada sedikit perubahan karena rencana awalnya mahasiswa dan dosen akan berdiskusi terhadap topik dasar, topik pemahaman dasar dari filsafat, yaitu cabang-cabang filsafat, terutama aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Namun karena satu dan lain hal, maka pertemuan online, diskusi secara virtual tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dengan dasar itu saya membuat video pembelajaran ini karena mahasiswa juga sudah mengumpulkan tugasnya dan coba dibahas dalam video berikut. Saya share screen dari apa yang akan kita bahas atau kita lakukan di pertemuan kedua ini. Jadi kita akan membahas aksiologi, epistemologi, dan ontologi sebagai sebuah pemahaman awal. Sedikit disclaimer atau catatan penting bahwa seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa saya bukan dosen yang pernah menempuh pendidikan formal maupun non-formal tentang filsafat secara umum. Jadi kebetulan saja materi disertasi berhimpit atau bersinggungan dengan pemahaman tentang filsafat. Itu kenapa kemudian saya mengajukan diri atau menyampaikan kepada Prodi untuk membuka mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Pemahaman aksiologi, epistemologi, dan ontologi ini juga didasarkan pada pemahaman yang sifatnya pemahaman atau definisi umum, bukan pendalaman materi yang sangat mendalam seperti halnya jika kita benar-benar belajar filsafat. Jadi di minggu kedua ini secara khusus kita belajar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan dua buku rujukan. Jadi dua buku itu yang mahasiswa juga sudah membacanya dan kemudian mengelaborasi dalam tugasnya. Secara umum atau pemahaman umum, saya juga sudah menyampaikan ke mahasiswa untuk melihat video berikut. Jadi pemahaman atau penjabaran secara ringkas selama 8 menit, kurang lebih 8 menit, tentang definisi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Jadi tidak hanya referensi, tapi juga ada video penunjang yang kembali lagi karena memang bukan kompetensi saya di bidang filsafat. Oke, di tugas pertama mahasiswa akan memilih salah satu tokoh filsafat, kemudian akan coba mengidentifikasi pemikiran filsuf tersebut, apakah pemikiran dari filsuf tersebut masuk dalam kelompok atau kategori aksiologi atau epistemologi atau ontologi, serta sedikit argumennya. Peserta mata kuliah filsafat arsitektur ini berjumlah 15 orang, jadi nanti ada 3 tokoh yang telah disampaikan di dalam pembahasannya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir perkuliahan ini. Oke. Secara umum, jujur karena memang bukan kompetensi saya, selain menggunakan buku rujukan, juga selain juga menggunakan atau menonton video pembelajaran dari orang yang atau tokoh yang lebih ahli, saya untuk mempermudah dan ini juga sebagai uji coba menggunakan ChatGPT yang versi 3.5, jadi versi yang free, untuk
mengolah atau mendapatkan pemahaman awal tentang filsafat terkait dengan kategori aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Kenapa ChatGPT digunakan dan nanti mahasiswa juga dipersilahkan menggunakan ChatGPT ini, karena memang tema besar di mata kuliah filsafat arsitektur ini bagaimana keterkaitan antara manusia dan teknologi, kaitannya juga dengan AI nanti. Itu kenapa dari awal saya sengaja untuk menggunakan ChatGPT ini. Oke, secara pemahaman aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai dan prinsip nilai. Istilahnya dari bahasa Yunani, axios, yaitu nilai, dan logos, artinya pengetahuan. Mungkin nanti bisa dibaca, mahasiswa sudah saya sampaikan berkas ini ke mahasiswa sehingga bisa dibaca lebih lanjut. Namun yang penting di catatan tentang aksiologi adalah studi aksiologi membantu kita memahami aspek-aspek inti dalam etika, estetika, ini jadi nanti akan sangat berimpit dengan arsitektur, dan pandangan dunia yang membentuk pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita dan bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengannya. Jadi aksiologi lebih memahami tentang value, tentang nilai. Jadi fokus utama adalah penelitian tentang apa yang dianggap berharga dalam kehidupan. Jadi value-nya. Ada beberapa teori di dalam aksiologi, yaitu aksiologi objektif, subjektif, absolut, dan relatif. Jadi itu secara pemahaman secara umum. Tapi kemudian ini pemahaman dasar atau pengertian dasar saja. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara bertanya ketika menggunakan atau dalam koridor atau dalam kategori aksiologi? Jadi ChatGPT menyatakan bahwa kalau mencoba mencari tentang nilai pribadi atau tujuan hidup, contoh pertanyaannya, apa yang Anda anggap sebagai tujuan utama dalam hidup? Itu masuk dalam kategori aksiologi. Kemudian tentang pandangan moral, apa pendapat Anda tentang perubahan sesuatu hal? Apakah Anda menganggap etis atau tidak etis? Jadi kalau tentang pandangan moral, apa pendapat Anda dengan perubahan X atau perubahan sesuatu? Perubahan itu etis atau tidak etis? Ini mungkin kalau kaitannya dengan dunia medis, ada bahasan tentang cloning. Cloning di hewan mungkin sudah sering dilakukan, tapi bagaimana kemudian cloning di manusia? Apakah itu etis atau tidak etis? Jadi kaitannya dengan etika, bagaimana pandangan Anda memandang masalah sesuatu tersebut, katakanlah cloning, dari sudut pandang etika. Kemudian kaitannya juga dengan prinsip moral. Kemudian tentang preferensi estetika, ini mungkin banyak sekali nanti berhimpit dengan dunia arsitektur. Apa jenis seni atau estetika yang paling Anda nikmatin? Kemudian apa karya seni yang menurut Anda paling indah dan mengapa? Jadi ada preferensi atau ada apresiasi terhadap sebuah seni, tapi kemudian mengapa hal itu membuat Anda tertarik terhadap sesuatu hal yang indah? Setelah itu bagaimana Anda mendefinisikan keindahan dari pemahaman dasar tadi? Itu masuk dalam pemahaman aksiologi. Jadi ketika bertanya secara aksiologi, Anda dapat mengeksplorasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pandangan dan tindakan seseorang. Jadi lebih kaitannya dengan nilai, kaitannya dengan prinsip. Ini juga dapat membuka diskusi yang mendalam dan bermakna tentang bagaimana nilai itu terbentuk atau membentuk pandangan dunia individu. Itu aksiologi. Oke, sebelum dilanjut, Kenapa kemudian membahas hal ini, kategori-kategori atau cabang-cabang filsafat dibahas di awal, supaya kita bisa memilah atau kita bisa
melakukan eksplorasi atau memahami, kita bertanya itu dalam koridor apa? Apa tujuan kita bertanya? Dan mengapa pertanyaan itu muncul? Apa tujuan dari pertanyaan itu? Itu yang penting. Apakah kita mencari nilai? Atau nanti berikutnya di epistemologi dan di ontologi kita mencari apa? Itu yang mungkin bisa disampaikan di awal ini. Apa gunanya dari kategori-kategori bertanya atau kategori-kategori cabang filsafat tersebut? Secara mudahnya, filsafat kalau buat saya adalah seni bertanya. Kemudian tapi pertanyaan yang kita sampaikan itu tujuannya apa? Tujuannya mau ngapain? Kita mencari apa? Itu yang penting. Mengapa di awal ini ketiga hal ini menjadi dasar atau ditekankan pada mata kuliah filsafat arsitektur. Kita lanjut. Kemudian saya melanjutkan. Kira-kira kalau di aksiologi siapa sih tokoh-tokohnya? Kalau tadi banyak bicara tentang estetika, salah satu tokoh yang langsung muncul adalah Immanuel Kant, ya, pasti. Kontribusi aksiologi di Immanuel Kant kaitannya dengan etika, memberi landasan bagi pemahaman tentang nilai moral universal dan prinsip-prinsip moral yang objektif. Jadi masuknya Immanuel Kant dalam kelompok aksiologi, nanti kita akan lihat di kelompok yang lain Immanuel Kant muncul kembali, tapi dalam proses berpikir yang fokus pemikiran atau fokus filsafat yang mana nanti kita akan muncul. Pemikiran Kant terkenal dengan etika Kantinian yang menekankan pentingnya kewajiban moral berdasarkan prinsip-prinsip universal dan rasionalitas. Ini yang menarik dari Immanuel Kant yang kemudian mungkin kita bisa lanjutkan. Tokoh kedua adalah John Stuart Mill, kaitannya dengan utilitarian yang menekankan bahwa tindakan moral seharusnya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dia memandang kebahagiaan sebagai nilai utama dan mengukur kebenaran etis berdasarkan dampak dari tindakan tersebut terhadap kesejahteraan manusia. Jadi sebuah tindakan itu harus bertujuan pada kebenaran etis dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Itu garis bawah yang paling tebal dari apa yang disampaikan oleh si John Stuart Mill. Oke, kita lanjut. Tokoh berikutnya adalah Nietzsche. Pemikiran Nietzsche ini filosof yang cukup kontroversi, tapi menarik untuk didalami lebih lanjut. Nietzsche ini mengkritik tradisi etika konvensional dan mengajukan konsep moralitas penguasa. Agak kontroversi, benar-benar kontroversi apa yang disampaikan Nietzsche. Kalau teman-teman membongkar Nietzsche, pemikirannya memang cukup kontroversi, termasuk kepribadiannya, termasuk juga kisah hidupnya. Tapi itu di luar. Kita fokus ke kontribusi Nietzsche itu apa? Nietzsche memberikan pandangan yang kontroversial tentang nilai-nilai dan moralitas, yang terutama adalah merangsang pemikiran kritis tentang asal-usul dan sifat nilai-nilai moral. Jadi apa yang disampaikan Nietzsche itu sebenarnya untuk mengajak kita memandang sesuatu atau melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu secara kritis, benar-benar kritis, sehingga terkadang memang munculnya ada kontroversi. Tapi seperti halnya filsuf-filsuf lain, yang dikejar dari pemikiran Nietzsche adalah sebuah kebenaran yang memang kadang relatif sifatnya, tapi kita jadi paham bagaimana sebuah pemikiran itu muncul. Pemikiran kritis tentang asal-usul dan sifat nilai-nilai moral, selalu mempertanyakan. Jadi salah satu sifat filsafat adalah selalu kritis dan selalu mempertanyakan banyak hal, semua hal. Kemudian yang terakhir adalah
McLaren, pemikirannya mengembangkan pandangan etika yang berfokus pada naratif dan komunikasi. Ia berpendapat bahwa nilai moral harus dipahami dalam konteks tradisi dan komunitas tertentu. Jadi sifatnya relatif dan sifatnya lokal, konteks tradisi dan komunitas tertentu. Pendekatannya menekankan pada nilai-nilai dalam konteks budaya dan sejarah. Ini cukup seru kalau mau dikaitkan dengan umpamanya dengan arsitektur vernakular, arsitektur tradisional dan segala macam. Bagaimana nilai tersebut mempengaruhi pembentukan karakter dan nilai moral. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang mungkin sifatnya bukan universal, tapi sifatnya sangat lokal. Ini hanya beberapa contoh. ChatGPT juga menyatakan hanya contoh filsuf dan pemikiran yang termasuk dalam kategori aksiologi yang membahas tentang nilai dan etika dalam berbagai sudut pandang. Banyak macamnya juga. Ini hanya sekedar contoh, tapi ChatGPT membantu kita untuk melihat beberapa contoh filsuf dan pemikirannya. Kita berlanjut ke epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan studi tentang pengetahuan, pemahaman dan cara kita memperoleh pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Yang ditanyakan atau yang pertanyaan umum yang muncul dalam epistemologi adalah apa itu pengetahuan? Mencari definisi dan batasan tentang apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan. Pertanyaan ini mengeksplorasi apakah pengetahuan harus mutlak, apakah ada tingkat keyakinan yang diperlukan, apakah pengetahuan bisa diperoleh melalui berbagai sumber. Bagaimana pengetahuan diperoleh? Sumber-sumber pengetahuan seperti apa? Epistemologi menyelidiki asal-usul pengetahuan. Apakah pengetahuan itu berasal dari pengalaman langsung, otoritas intuisi, atau mungkin dari cara lain. Kemudian justifikasi bagaimana kita bisa membenarkan keyakinan atau klaim sebuah pengetahuan itu sah atau sahih. Jadi selalu mempertanyakan bahkan sudah pada level pengetahuan. Epistemologi juga melibatkan pemeriksaan berbagai pendekatan atau teori tentang pengetahuan. Kadang epistemologi bersifat skeptis, mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan skeptis, yaitu keraguan atau ketidakpastian ekstrim tentang kemampuan kita memperoleh pengetahuan yang benar. Epistemologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan itu dibentuk, diakses, dan dinilai. Jadi tidak hanya dibentuk, tapi kemudian bagaimana pengetahuan itu tersebar dan digunakan dan dimanfaatkan oleh golongan apa, seberapa banyak, dan kemudian bahkan juga dikritisi lebih lanjut, nilai lebih lanjut. Ini memiliki implikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu, bahkan termasuk dalam filsafat itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Siapa filsuf yang pemikirannya termasuk dalam kategori epistemologi? Yaitu Descartes pasti, yang terkenal saya berpikir maka saya ada. Descartes dikenal dengan metode keraguan. Dia mencari fondasi pasti untuk pengetahuan yang tak terbantahkan. Saya berpikir maka saya ada menjadi landasan utama dari pemikiran Descartes. Descartes berkontribusi dalam mempertanyakan dan merenungkan sumber-sumber pengetahuan serta mengembangkan pendekatan rasionalisme di dalam epistemologi. Sedangkan John Locke, dia tokoh empiris yang menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Dia mengajukan konsep tabula rasa, yaitu pandangan bahwa pikiran manusia seperti lembaran kosong yang diisi oleh pengalaman sensori. Ini akan juga berhimpit erat dengan beberapa teori atau dasar teori di dalam arsitektur, terutama yang mendasarkan pengembangan teorinya pada pengalaman sensori, pengalaman meruang contohnya.
Kontribusi epistemologi, John Locke mengembangkan pandangan empiris tentang bagaimana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman panca indera. Tokoh lain, Immanuel Kant, teman-teman bisa lihat bahwa Immanuel Kant muncul di aksiologi dan juga muncul di epistemologi karena ada pemikiran Kant yang berbeda secara pemikiran. Jadi salah satu tokoh filsuf itu bisa berada pada kategori aksiologi, berada pada kategori epistemologi secara bersamaan tergantung fokus pemikirannya yang mana. Di Critique of Pure Reason, Kant berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui interaksi antara struktur pikiran manusia dan pengalaman dunia. Kita lihat dari John Locke tadi kaitannya dengan panca indera, tapi kemudian Immanuel Kant melihatnya adalah tidak hanya panca indera tapi struktur pikiran manusia dan pengalamannya. Kontribusi Kant adalah membawa gagasan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman tapi juga proses oleh struktur a priori di dalam pikiran manusia. Jadi dia menghargai proses berpikir. Ini juga kaitannya dengan Descartes. Saya berpikir maka saya ada, koneksinya jelas. Kemudian Husserl, ini tokoh utama dalam fenomenologi, nanti akan memunculkan beberapa tokoh yang bekas atau anak didiknya, salah satunya Heidegger, adalah sebuah pendekatan yang menekankan deskripsi langsung pengalaman sadar. Ia ingin mencapai pengetahuan yang murni dari fenomena tanpa asumsi dan interpretasi sebelumnya. Jadi apa yang dirasakan, apa yang didapatkan, kemudian dimunculkan sebagai sebuah fenomena yang menjadi dasar sebuah pengetahuan. Pendekatan fenomenologi Husserl memberikan sumbangan dalam memahami cara kita mengakses pengetahuan dan bagaimana pengalaman sadar membentuk dasar pengetahuan kita. Seperti catatan di aksiologi tadi, bahwa banyak filsuf dan pemikiran lainnya yang berkontribusi di bidang epistemologi. Tapi ini hanya contoh. Oke, masuk di Kant tadi sudah dibahas bahwa ada beberapa kritik dari Kant, yaitu Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, dan Critique of Judgment. Kalau pure reason kaitannya dengan pengetahuan, practical reason kaitannya dengan desire, judgment kaitannya dengan feeling. Bahkan ada critic of aesthetic judgment, itu khusus tentang keindahan. Ini yang kemudian banyak digunakan di dalam arsitektur. Apa itu indah dan segala macam. Itu yang bisa kita pahami lebih lanjut. Oke, lanjut terakhir di kategori ketiga yaitu ontologi, cabang filsafat yang berfokus pada studi tentang eksistensi, realita, dan keberadaan. Ontologi dari bahasa Yunani yaitu ontos, artinya ada, dan logos artinya itu. Pertanyaan umumnya, apa itu ada? Apa yang ada? Bagaimana sesuatu ada? Hubungan antara eksistensi dan konsep abstrak, sifat dasar dari kebenaran, relasi antara objek dan properti, realitas dan pandangan dunia, berhubungan dengan cara kita memandang dunia dan pengaruh pandangan kita terhadap pemahaman tentang realitas. Ontologi membantu kita merumuskan pemahaman tentang apa yang ada di dunia. Jadi pertanyaannya tentang keada. Ada itu apa sih? Bagaimana ada itu muncul? Bagaimana hal-hal tersebut berhubungan satu sama lain? Ini memiliki dampak penting dalam berbagai bidang filsafat, linguistik, bahkan dan di dalam arsitektur juga muncul. Cara bertanyanya adalah apa yang sebenarnya ada di dalam dunia? Contohnya dia kalau bicara tentang eksistensi, tentang hubungan eksistensi, bagaimana hubungan antara entitas-entitas yang ada, kemudian kaitannya dengan konsep abstrak,
konsep seperti kebenaran, keadilan, dan keindahan, bagaimana kemudian kaitannya dengan realita fisik, realita manusia itu sendiri, realita dengan bentuk segala macam. Konsep yang abstrak harus dimunculkan, dan ini kita akan bermain banyak sekali di dunia arsitektur itu, bagaimana konsep yang abstrak bisa mewujud, bisa muncul. Dengan bertanya secara ontologi, Anda dapat memahami pandangan dan refleksi tentang aspek mendasar dari kenyataan dan realitas. Diskusi semacam ini menggali pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita dan bagaimana pemahaman ini membentuk pandangan kita tentang eksistensi. Itu yang menarik dari ontologi. Oke, lanjut. Contohnya ada Parmenides, Plato, dan Aristotle. Dan ada dua kelompok yang mengajukan Plato dan Aristotle. Kemudian ada Heidegger sebagai dan salah satu pemikirannya adalah being in time. Juga ketika ada kata being itu berarti ontologi kuat. Kemudian Sartre dan Hegel. Yang menarik dari ketiga kelompok, ketiganya mengajukan tokoh yang sebagian besar atau sebagian pemikirannya berada dalam kategori ontologi, yaitu yang diajukan oleh mahasiswa adalah Plato, Aristotle, dan Hegel. Dan tentu banyak lagi yang masih muncul. Nah, kita coba membahas dari apa yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Hegel kaitannya dengan pemikiran dialektik. Jadi ada tesis dan antitesis. Intinya di sini ada tiga tahapan, yang dari tesis dan antitesis yang kemudian didialogkan akan memunculkan sintesis, dan kemudian dari sintesis menjadi tesis dan antitesis, kemudian bertemu lagi dengan antitesis menjadikan sintesis yang baru, dan seterusnya. Dialektika Hegel mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang lain, dan banyak pemikiran aliran filsafat berikutnya. Konsep dialektika ini menjadi dasar bagi pandangan dunia dan pandangan sejarah Hegel, di mana perkembangan manusia dan masyarakat dipandang sebagai evolusi dialektik yang terus bergerak menuju pemahaman yang lebih maju. Jadi ini serunya Hegel. Tapi kemudian saya iseng, kalau seperti itu apakah tidak masuk dalam episteme? Menurut ChatGPT tidak. Dialektika Hegel sebenarnya tidak termasuk dalam kategori epistemologi. Dialektika Hegel ada pada bagian ontologi dan metafisiologi filsafat yang berkaitan dengan pemahaman tentang eksistensi, realita, dan perubahan dalam berpikir dan kenyataan. Jadi yang catatan penting adalah perubahan dalam pemikiran dan kenyataan, kaitannya dengan realita dan perkembangan pemikiran tersebut. Meskipun dialektika Hegel melibatkan konsep-konsep yang berkaitan dengan perubahan dan konflik dalam pemahaman dan realita, ini lebih berfokus pada sifat ontologis dari perkembangan dan transformasi daripada pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Jadi tujuan utamanya atau fokus utamanya adalah sebuah realita perkembangan cara berpikir manusia. Jadi sementara dialektika Hegel adalah pendekatan penting dalam filsafat, terutama ontologi dan filosofi sejarah, bukan cara berpikir epistemik yang khusus untuk menjawab pertanyaan tentang pengetahuan dan cara mendapatkan pemahaman yang akurat tentang dunia. Kalau seperti itu berarti kan memahaminya sudah sebagai metode. Dapatkah dialektika Hegel ditempatkan sebagai metode? ChatGPT menyatakan ya, dialektika Hegel dapat ditempatkan sebagai sebuah metode filsafat atau metode pengetahuan yang lain. Dalam filsafat Hegel, dialektika bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi juga merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya, kenapa bukan menjadi masuk dalam episteme dan memahami pengembangan konsep realita dan sejarah.
Metode dialektika Hegel dapat digunakan untuk merespon kontradiksi, mengembangkan pandangan yang lebih maju, mempelajari perkembangan sejarah melalui lensa konflik dan perkembangan dialektis. Dialektika juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat dan sebagainya. Jadi, dialektika Hegel dapat dilihat sebagai metode yang memungkinkan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan inklusif tentang aspek pemikiran dan realita. Nah, kalau seperti itu kan bukankah epistemologi? Jika dialektika Hegel bisa ditempatkan sebagai metode mengapa pemikiran dialektika ini lebih condong ke ontologi daripada ke episteme? Saya coba bertanya ke ChatGPT. Kemudian ChatGPT menyatakan meskipun dialektika Hegel dapat dianggap sebagai metode filsafat, pemikiran dialektika tersebut lebih condong ke ontologi daripada ke epistemologi karena fokus utama adalah sifat eksistensi, perubahan dan pengembangan konsep dan realita, bukan masalah pengetahuan. Nah, ini makin jelas bahwa memang sifatnya kaitannya dengan realita, kaitannya dengan transformasi, kaitannya dengan pengembangan konsep dan realita, bukan permasalahan pengetahuan. Meskipun demikian, ada filsuf yang kemudian menggunakan metode dialektika untuk membahas masalah epistemologi. Contohnya adalah Marxis. Mengembangkan dialektika materialisme historis untuk menganalisis perkembangan masyarakat dan sejarah termasuk proses pemahaman dan pengetahuan manusia tentang dunia. Jadi, sementara dialektika Hegel bisa dianggap sebagai metode fokus utamanya pada pertumbuhan, perkembangan, dan transformasi lebih sesuai ke ontologi daripada ke epistemologi. Kita tidak membahas dialektika Marxis, tapi dari sini jadi menarik bahwa metodologi yang di metodologi dialektik yang dimunculkan Hegel itu pada ranah ontologi, tapi kemudian pengembangannya bisa bergeser ke ranah episteme. Contohnya adalah dialektika Marxis yang mengembangkan dialektika materialis historis yang menganalisis perkembangan masyarakat. Tujuannya adalah pengembangan pemahaman pengetahuan manusia tentang dunia. Jadi ada tujuan, ada prosesnya, ada melihatnya. Sedangkan yang dikembangkan Hegel pada realita, sebuah pemahaman perkembangan eksistensi. Itu menarik yang bisa kita pelajari dari dialektika Hegel. Kemudian Plato, ada kelompok yang mengajukan konsep idea atau form. Jadi konsep ini kaitannya dengan realitas sejati, universalitas dan keadilan abstrak, dasar dari kenyataan fisik, akses melalui akal pikiran, bahwa Plato berpendapat bahwa kita dapat mencapai pengetahuan tentang ide-ide ini melalui akal pikiran, bukan melalui indera. Jadi proses berpikirnya itu benar-benar proses berpikir yang ada di otak, bukan hanya sekedar indera saja. Itu berbeda tadi dengan fenomenologi tadi. Inti dari konsep idea dari pemikiran Plato adalah pandangan bahwa ide-ide ini merupakan dasar dan realitas sejati di balik dunia fisik yang terbatas dan berubah-ubah. Ide-ide ini adalah bentuk universal dan abstrak yang menginspirasi dan membentuk realita fisik. Dan pengetahuan tentang ide ini merupakan tujuan utama filsafat dari Plato. Oke, pemikiran Plato tentang idea apakah termasuk di kategori yang apa? Tadi sudah disampaikan termasuk di ontologi, filsafat ontologi yang membahas tentang eksistensi, realita, dan keberadaan. Pendapat ontologi Plato adalah idea adalah entitas abstrak dan universal yang merupakan model dan prototipe yang mendasari realita material, bersifat sementara dan berubah. Ide merupakan esensi sejati dari objek dan konsep yang ada di dalam dunia fisik. Konsep Plato tentang
idea terkait erat dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ada. Bagaimana kita dapat mencapai pengetahuan tentang realitas sejati dan bagaimana hubungan antara realita fisik dan realita abstrak. Di sini fokus utama dari Plato, yang kemudian di dalam arsitektur, baik di beberapa buku, terutama di buku F.D. Kaching, itu muncul apa yang disebut dengan Platonic Solid. Tapi secara umum, Plato masuk dalam kategori ontologi. Oke. Kemudian masuk ke Aristotle tentang kebahagiaan. Jadi konsep ini adalah mencapai kehidupan yang bermakna dan sejahtera. Eudaimonia adalah istilah Yunani yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan dan kehidupan yang makmur. Tetapi Aristotle memberikan makna yang lebih mendalam. Aristotle percaya bahwa tujuan akhir atau puncak kehidupan manusia mencapai kebahagiaan. Namun, bagi Aristotle bukan sekedar kesenangan fisik atau kenikmatan jangka pendek. Ini adalah keadaan keselarasan dengan kebajikan moral dan potensi unggul manusia. Bagi Aristotle, kebahagiaan terjadi ketika hidup dalam harmoni dengan kebajikan yang mencakup kebajikan etika dan kebajikan intelektual. Sebuah keadaan yang sangat ideal. Kebajikan etika melibatkan perilaku etis yang baik dan tindakan yang berlandaskan pada kebijakan dan moralitas. Kebajikan intelektual melibatkan pengembangan akal pikiran dan kemampuan berpikir rasional. Inti dari eudaimonia dalam pemikiran Aristotle dengan demikian adalah mencapai kehidupan yang bermakna dan sejahtera melalui pengembangan kebajikan moral, kebajikan intelektual, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebuah pemikiran atau konseptual yang kemudian kalau ditarik di dalam arsitektur sangat-sangat seru. Bagaimana sebuah bangunan itu bisa berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya, dan benar, benar secara moral, benar secara intelektual. Dan memang idealnya sebuah karya arsitektur seperti itu, mencapai interaksi atau mencapai keluhuran interaksi dan kesejahteraan bersama. Idealnya seperti itu. Oke. Apa bedanya kebahagiaan Aristotle dan sebelum itu kita masuk kategorinya apa? Apa yang disampaikan kebahagiaan dari Aristotle itu masuk dalam kategori filsafat etika, atau kalau secara umumnya yang paling kita bahas masuk dalam aksiologi. Konsep dunia pemikiran Aristotle masuk dalam kerangka aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang nilai, terutama di sini adalah etika. Konsep aksiologi melibatkan pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai kehidupan baik dan berharga, serta bagaimana nilai-nilai moral dan etika berperan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dalam rangka aksiologi, eudaimonia Aristotelian membuka diskusi tentang pemahaman nilai-nilai tujuan hidup manusia dan bagaimana nilai ini membentuk pandangan tentang kehidupan yang bermakna. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan dari tugas dan tokohnya. Kemudian di minggu pertama juga saya menyampaikan review terhadap pertanyaan mengapa mahasiswa memilih mata kuliah filsafat arsitektur sebagai mata kuliah yang baru dibuka di semester ini, dan ada 15 peserta yang ikut serta. Ada 9 yang mengirimkan jawaban. Salah satunya ada yang pernah sudah membaca buku filosofi yang kemudian ingin memperdalam lebih lanjut. Kemudian ada alasan tentang bagaimana kaitannya dengan arsitektur.
Ada yang terpengaruh apa yang disampaikan Rocky Gerung di beberapa media sosial. Ada yang sangat pragmatis karena kehabisan mata kuliah pilihan lain karena memang slotnya cukup padat, dan rupanya mata kuliah filsafat arsitektur ini cukup jarang. Mungkin ada ketakutan tersendiri dalam memilih mata kuliah ini. Itu sesuatu alasan yang sangat masuk akal. Tertarik dan penasaran, kemudian ada yang memang kebutuhan pragmatis, kekurangan SKS, kemudian ada yang ingin mengembangkan pemahaman lebih lanjut, lebih mengenal filsuf sebagai ilmu filosofi terkait dengan arsitektur, ingin belajar filosofi arsitektur yang akan berguna ketika menyusun konsep studio. Hanya satu yang saya agak mengganjal karena melihat bahwa saya yang mengajar ini buat saya agak jadi beban gitu loh. Saya harap bukan alasannya ini karena mungkin guyon saja, tapi ya cukup menarik buat saya itu. Jangan sampai memilih sebuah mata kuliah bukan karena melihat sosok di balik mata kuliah itu, tapi sebaiknya memang ada keinginan tersendiri. Tapi ini wajar sih, wajar. Mungkin kaitannya juga dengan mata kuliah yang sudah penuh dan segala macam. Oke. Kemudian apa yang diharapkan, supaya saya juga mempunyai gambaran apa yang diharapkan dari mata kuliah ini. Banyak yang berharap ada beberapa yang berharap mata kuliah ini membantu mahasiswa dalam mencari ide dan tugas akhir. Semoga bukan menambah rumit cara berpikirnya tapi saya berharap dari dari latihan kita di mata kuliah filsafat ini, mahasiswa menjadi semakin kritis karena berani mempertanyakan bahkan ke dirinya sendiri mengapa keputusan ini yang diambil. Apakah keputusan yang pragmatis atau memang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kritis. Jadi semoga mata kuliah ini mengajak atau membawa pola berpikir yang lebih kritis, seperti itu. Jadi mungkin ilmunya bisa dipakai di mata kuliah lain atau bahkan di studio. Rata-rata ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru dari sudut pandang. Semoga. Karena memang di beberapa tugas nanti kita akan melihat keterkaitan antara pemikiran filsafat dengan arsitektur. Kenapa seorang tokoh arsitek memilih atau melakukan pendekatan pemikiran filsafat tertentu, atau kebalikannya, bagaimana seorang filsuf meletakkan dunia arsitektur di dalam proses berpikirnya. Jadi panahnya bolak-balik. Panahnya bukan hanya arsitektur yang dipengaruhi oleh pemikiran filsuf, tapi ternyata juga ada beberapa pemikiran filsuf yang merespon perkembangan dunia arsitektur, dan itu tidak sedikit, cukup banyak. Dan secara tegas mereka menggunakan perkembangan atau contoh-contoh arsitektur di dalam proses berpikirnya sebagai studi kasus atau sebagai objek yang mereka telah, jadi proses analisisnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya lebih bisa diskusi lebih lanjut. Tapi saya harap materi hari ini, materi pembelajaran, video pembelajaran ini bisa ditonton dan dilihat lebih lanjut. Kemudian kita akan melakukan diskusi lebih mendalam di pertemuan berikutnya, supaya pertemuan berikutnya juga semoga lebih ideal, tidak yang terjadi pada minggu ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa di